Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nida Sapira Tipah dari kelas akuntansi 4B akan memaparkan tugas mata kuliah analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangannya mengenai sektor perdagangan, jasa, dan investasi pada perusahaan PT Indomakmur Stimes Tbk. Menjelaskan PT Akbar Indomakmur Stimes Tbk tersebut. PT Akbar Indomakmur Stimes atau IMS adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan batu bara. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1998. Pada semester 1 2021, IMS membukukan laba bersih senilai 507.086.000, membaik dari posisi di periode yang sama tahun lalu, di mana IMS masih merugi senilai 267.089.000. Alhasil, IMS membukukan laba bersih per saham dasar senilai 2,31 dari sebelumnya rugi per saham dasar sebesar 1,22. Selanjutnya, ke pembahasan yang pertama, yaitu analisis perbandingan raca. Analisis perbandingan raca ada 4 sub, yaitu total aset, total ekuitas, total liabilitas, dan terakhir total liabilitas dan ekuitas. Persentasenya itu diperoleh dari tahun kedua dikurangi tahun pertama dibagi tahun kedua. Sebagai contoh, 2017 atas 2016, di mana tahun 2017 dikurangi total tahun 2016 dibagi total tahun 2016. Hasilnya itu diperoleh dari perhitungan itu. Selanjutnya ada analisis perbandingan laba rugi, di mana analisis perbandingan laba rugi itu ada 3 perhitungan, yaitu total pendapatan, total laba bruto, dan total laba usaha, di mana perhitungan itu sama seperti perbandingan analisis neraca yang sebelumnya. Sebagai contoh, 2017 atas 2016, di mana total 2017 dikurangi total tahun 2016 dibagi total tahun 2016. Hasil persentasenya itu perhitungannya seperti itu, dan dihitung 5 tahun ke depan sampai dengan tahun 2020. Selanjutnya, analisis rasio likuiditas. Analisis rasio likuiditas ada 2, yaitu current ratio dan quick asset test ratio. Current ratio itu dihitung total aktiva lancar dibagi total hutang lancar. Quick asset test ratio dihitung aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar. Selanjutnya, analisis rasio leverage. Analisis rasio leverage ada 2, yaitu total debt to total assets ratio, dihitung dengan total hutang dibagi total aktiva. Yang kedua ada total debt to total equity ratio, dihitung dengan total hutang dibagi total ekuitas. Selanjutnya, analisis rasio aktivitas. Analisis rasio aktivitas ada 2, yaitu asset turnover dan receivable turnover. Aset turnover dihitung dengan total penjualan dibagi aktiva, sedangkan receivable turnover dihitung dengan penjualan dibagi dengan piutang. Selanjutnya ada analisis rasio profitabilitas. Analisis rasio profitabilitas ada 2, yaitu gross profit margin dan return of equity. Gross profit margin dihitung dengan laba kotor dikurangi penjualan, sedangkan return of equity earning after tax dibagi modal sendiri dikali 100%. Selanjutnya ada analisis common size laporan posisi keuangan. Analisis common size laporan posisi keuangan ada 3, yaitu total aset, total ekuitas, dan total liabilitas. Total aset dihitung dengan semua aset dibagi total aset, total liabilitas dihitung dengan semua liabilitas dibagi total aset, dan total ekuitas dihitung dengan semua ekuitas dibagi total aset. Total liabilitas dan total ekuitas itu akan menjadi 100% apabila ketiga perhitungan itu sudah dihitung.
Selanjutnya yaitu analisis common size laba rugi. Analisis common size laba rugi untuk total pendapatan, laba rugi, dan laba usaha. Perhitungannya itu pendapatan, laba bruto, laba usaha dibagi dengan total pendapatan. Hasilnya itu akan menjadi 100% apabila semuanya sudah dihitung, dan itu dihitung untuk 5 tahun ke depan dari 2016 sampai dengan 2020. Selanjutnya ada analisis tren, laporan posisi keuangan. Analisis tren neraca yaitu laporan posisi keuangan dihitung dengan semua tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima dibagi dengan tahun pertama. Contohnya itu 2017 dibagi 2016, 2018 dibagi 2016, 2019 dibagi dengan 2016, 2020 dibagi dengan 2016, dan seterusnya sampai dengan 5 tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Selanjutnya analisis tren laporan laba rugi. Analisis tren laporan laba rugi sama dengan analisis tren laporan posisi keuangan, yaitu perhitungannya laporan tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima dibagi dengan laporan tahun pertama. Jadi tahun 2017 dibagi tahun 2016, 2018 dibagi tahun 2016, 2019 dibagi tahun 2016, 2020 dibagi tahun 2016. Selanjutnya ada analisis Dupont, di mana analisis ini akan menghasilkan return on equity atau ROE pada perhitungan setiap tahunnya. Jadi setiap tahunnya itu akan menghasilkan ROE. Selanjutnya ada analisis cross section. Analisis cross section ada beberapa perhitungan. Yang pertama, rata-rata aritmatika ROA. ROA tahun pertama sampai dengan tahun kelima dibagi dengan 5 tahun. Untuk rata-rata aritmatika nilai bukunya juga sama. Nilai buku tahun pertama sampai dengan tahun kelima dibagi dengan 5 tahun lamanya. Untuk memperoleh nilai bukunya yaitu ekuitas dibagi saham yang beredar, dan rata-rata ROA-nya yaitu nilai ROA tahun 2016 dibagi dengan nilai ROA tahun selama 5 tahun. Kemudian dikali dengan ROA tahun 2016. Untuk nilai bukunya pun sama. Nilai buku tahun pertama dibagi dengan total nilai buku 5 tahun. Untuk perhitungan mediannya, median ROA tahun pertama sampai dengan median ROA tahun kelima. Untuk nilai bukunya sama, nilai buku tahun pertama sampai dengan nilai buku tahun kelima. Selanjutnya ada analisis time series, yaitu tren ROA. ROA perusahaan itu sama dengan analisis cross section yang sebelumnya, jadi tinggal mindahkan aja dari tahun 2016 sampai tahun 2020-nya. Jadi berdasarkan dari pemaparan yang telah saya sampaikan, saya menarik kesimpulan bahwa analisis laporan keuangan pada sektor perdagangan, jasa, dan investasi pada PT Akbar Indomakmur Stimes Tbk yang telah dilakukan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan, di mana dengan analisis yang telah dilakukan kita dapat melihat perubahan posisi keuangan pada periode 2016 sampai dengan 2020 serta mengetahui kinerja manajemen pada perusahaan tersebut dengan mengetahui kelebihan dan kekurangannya pada perusahaan tersebut. Saya tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.